Untuk berikutnya, Romo Supriyono Venansia, Romo. Baik, terima kasih. Kan presentasikan kesaksian karya Allah ya. Di judulnya itu kesaksian Alkitab tentang karya Allah. Kita punya itu perjanjian lama tadi sudah diungkapkan oleh Pak Paskalis. Saya hanya mengulang sedikit saja. Perjanjian lama itu dibagi menjadi 4 bagian ya. 4 bagian besar. Taurat yang isinya 5 kitab, kemudian kitab-kitab sejarah, isinya 16 kitab, lalu kitab kebijaksanaan, isinya 7 kitab, dan bagian keempat adalah kitab para nabi, isinya 18 kitab. Nah, menghafalkannya enak ini, jadi 5, 6, 7, 8. Tapi 5, lalu 16, 7, dan 18. Urutannya makin meningkat. Nah, pembagian ini tidak didasarkan pada kronologi, tetapi didasarkan pada jenis sastra dan juga isinya, dan juga penulisnya ya. Misalnya Taurat ini didasarkan pada penulisnya Musa, dan jenis sastranya didominasi oleh narasi. Lalu kitab-kitab sejarah itu jenis sastranya juga dominasi narasi, tetapi tidak ditulis oleh Musa, melainkan generasi sesudah Musa menurut tradisi. Kitab suci ini, Taurat, kitab sejarah, kebijaksanaan, dan kitab para nabi tidak diurutkan, letaknya ini berdasarkan sejarahnya, bukan berdasarkan urutan kronologi peristiwa maupun urutan kronologi penulisannya, melainkan diurutkan berdasarkan penulisnya, lalu sastranya, dan isinya. Taurat dan kitab sejarah ini sastranya didominasi oleh narasi atau cerita, sedangkan kitab kebijaksanaan dan kitab para nabi ini didominasi oleh puisi. Meskipun di sana juga ada cerita, tapi dominannya adalah puisi. Lalu ini sama-sama cerita, mengapa dipisah? Karena Taurat ini diyakini oleh tradisi ditulis oleh Musa, sedangkan kitab-kitab sejarah diyakini ditulis oleh generasi sesudah Musa. Lalu ini sama-sama puisi, mengapa dipisah? Karena isinya berbeda. Yang kitab kebijaksanaan ini puisinya berisi tentang nyanyian kebijaksanaan. Sedangkan kitab nabi-nabi ini puisinya berisikan tentang sabda Tuhan. Makanya ciri kenabian adalah kata-kata demikianlah sabda Tuhan. Kalau kita ketikkan di di Bible Word misalnya, kata demikianlah sabda Tuhan, kita akan temukan sebagian besar di dalam kitab nabi-nabi ini. Lalu kalau kita lihat dari kerangka sejarahnya, maka sejarahnya mengikuti apa yang tertulis di dalam kitab-kitab sejarah ini. Jadi sejarah Israel itu dituliskan di dalam kitab sejarah ini mulai dari Yosua dengan hakim-hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, 1 Makabi, dan 2 Makabi. Kalau kita melihat cetakan kitab suci kita, karena diterbitkan oleh LAI, Lembaga Protestan, maka kitab Tobit, Yudit, 1 Makabi, 2 Makabi ini digeser ke sesudah kitab Nabi Maleaki, karena ini yang disebut sebagai Deuterokanonika. Tetapi kalau dilihat dari kerangka sejarahnya,
Tobit itu diletakkan di sesudah Nehemia, Yudit sesudah Tobit, lalu sesudah Yudit ada Ester, 1 Makabe, 2 Makabe. Lalu kebijaksanaan Salomo diletakkan sesudah Kidung Agung, dan Yesus bin Sirah diletakkan sesudah kebijaksanaan Salomo. Sedangkan kitab Baruk mestinya diletakkan di sesudah kitab Ratapan. Lalu ada lagi tambahan Ester, mestinya dimasukkan di dalam kitab Ester ini. Tambahan Daniel juga mestinya dimasukkan di dalam kitab Daniel di sini. Ini kalau mau mengikuti pembagian kitab-kitab dalam tradisi gereja Katolik. Nah, yang kita bicarakan sekarang ini, kemarin saya diberi informasi bahwa kita akan berbicara tentang seluruh kitab ya, dari Kejadian sampai dengan Tawarik, tentu saja sampai dengan 2 Tawarik, tetapi penekanannya adalah pada kitab Tawarik. Bapak Paskalis menyoroti dari sisi historisnya, lalu saya akan menyoroti dari sisi pesan untuk iman kita, jadi dari perspektif imannya. Kitab Tawarik itu letaknya di nomor 8 dan 9 dalam kelompok kitab-kitab sejarah. Jadi ada di sini. Esra dan Nehemia menyusul sesudah kitab Tawarik. Nah, kalau kita lihat dari kerangka sejarahnya, mulai dari kitab Kejadian bahkan sampai dengan kitab Nabi Maliaki, sebenarnya kitab-kitab ini bisa masuk di sini. Misalnya kitab Daniel itu bisa masuk di kerangka sejarahnya di Esra Nehemia ini. Juga kitab nabi-nabi yang lain bisa masuk di dalam kerangka sejarah ini. Juga kitab Ayub, Mazmur, Amsal, kalau dilihat dari kronologinya maka akan masuk di sini di dalam kitab sejarah. Misalnya kitab Ayub itu akan satu generasi dengan kitab Kejadian. Kitab Mazmur itu akan satu generasi dengan raja-raja, mungkin Samuel juga, karena Mazmur ini banyak sekali ditulis oleh Daud dan Salomo. Amsal juga oleh Salomo, maka masuk di dalam sini. Pengkhotbah juga Salomo di masa tuanya, Kidung Agung juga Salomo. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kerangka sejarah, kitab-kitab ini akan masuk di sini urutannya. Tetapi pengurutan ini tidak didasarkan pada sejarahnya, maka terjadi urutan seperti ini. Nah, yang sekarang kita bicarakan fokusnya adalah kitab Tawarik di sini. Kalau kita lihat dari kitab Kejadian sampai dengan kitab nabi-nabi, bahkan sampai Perjanjian Baru, maka sejarahnya itu bisa dibagi dalam 10 periodisasi seperti ini. Awal mula, lalu bapak-bapak bangsa, lalu kisah pengembaraan atau keluaran Musa, lalu pendudukan Kanaan, lalu hakim-hakim. Jadi pendudukan Kanaan disusul dengan hakim-hakim. Lalu dari sana muncul kerajaan. Jadi nanti di sini sebenarnya teokrasi ya, pemerintahnya itu Allah yang meraja, tetapi mulai muncul sesudah Samuel atau di masa Samuel itu pindah dari teokrasi ke monarki. Artinya apa? Umat dipimpin oleh raja. Di situ ada dan periode monarki ini ada 2 periode, yaitu kerajaan satu kerajaan seluruh Israel. Ada Saul, Daud, dan Salomo. Lalu sesudah sepeninggal Salomo, kerajaan pecah menjadi 2, yaitu kerajaan Israel, kerajaan utara, dan kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Nah, kerajaan Israel dikalahkan oleh Asyur, lalu kerajaan Yehuda dikalahkan oleh Babel. Nah, sesudah kekalahan Yehuda ini, periodenya disebut pembuangan Babel. Babel kemudian dikalahkan oleh Persia, Raja Kores, maka periodenya bergeser ke
pasca pembuangan yang disebut sebagai periode Persia. Nah, ketika sesudah Persia, Yunani muncul, Alexander Agung menguasai seluruh daratan Timur Tengah sana, maka muncul periode yang disebut Helenisme. Nah, di masa kekuasaan Yunani ini, setelah Alexander Agung, ada pemberontakan oleh Makabi. Maka untuk sebentar Israel tidak berada di penjajahan orang lain, tetapi tidak lama kemudian berada di penjajahan Roma. Sampai zaman Yesus itu Israel berada di penjajahan Roma. Lihat bahwa dari awal sampai akhir sebenarnya Israel itu selalu berada di dalam tangan bangsa lain, ya. Zaman bapak-bapak bangsa itu berada di tangan Mesir, lalu dibawa keluar dari Mesir oleh Musa. Lalu selama hakim-hakim ini seringkali ditaklukkan oleh bangsa-bangsa sekitar. Lalu pada zaman Saul dan Daud ini juga dihantui oleh raja-raja sekitarnya, yang memuncak pada kejatuhannya oleh Babel dan oleh Asur. Selepas Babel di bawah kekuasaan Persia, selepas Persia di bawah kekuasaan Yunani, selepas Yunani di bawah kekuasaan, ada merdeka sedikit oleh dinasti Hasmonean, lalu dikuasai oleh Roma sampai pada zaman Yesus. Kira-kira kerangka sejarahnya begitu. Dari seluruh kitab suci Perjanjian Lama. Jadi ada 6 kerajaan besar Timur Tengah yang masuk di dalam sejarah Alkitabiah. Mesir, Asur, Babel, Persia, Yunani, dan Roma. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, maka sebenarnya kitab Kejadian ini bisa dibagi menjadi beberapa periode lebih kecil lagi. Ada periode penciptaan, lalu kejatuhan, lalu air bah, dan menara Babel. Ini dikisahkan di dalam kitab Kejadian bab 1 sampai dengan bab 11. Lalu menyusul berikutnya mulai bab 12 itu adalah periode bapak-bapak bangsa, Abraham, Ishak, Yakub, dan ada Yusuf juga. Nanti yang masuk dalam dalam silsilah Yesus bukan Yusuf tetapi Yehuda. Nah, kira-kira kalau kita lihat dari geografinya, Abraham ini berasal dari Ur, jadi di Mesopotamia, ya. Lalu pindah ke Haran. Nah, dari sinilah kita Kejadian bab 12 mengisahkan Abraham dipanggil keluar dari negerinya, dari keluarganya, dan menuju ke tanah yang akan ditunjukkan di sini. Nah, di sini nanti kemudian beranak pinak seperti ini. Abraham itu punya anak Ishak dan Ismail, tapi yang kemudian masuk dalam anak perjanjian adalah Ishak. Di sini itu. Nah, di sini Ishak punya anak Yakub dan Esau. Nanti yang masuk dalam garis perjanjian adalah Yakub. Nah, Yakub ini punya istri Lea dan Rahel. Dan ada 2 gundik yang lain. Lea punya gundik namanya Zilpa, Rahel punya gundik namanya Bilha. Disinilah muncul 12 suku Israel dari anaknya Yakub ini. Makanya Abraham, Ishak, Yakub disebut sebagai bapak-bapak bangsa. Ini di denah yang lain. 12 suku berasal dari Yakub dengan 4 perempuan. Ada 1 anak perempuan namanya Dina, tapi tidak masuk dalam 12 suku karena perempuan itu di dalam
tradisi patriarkat feodal itu tidak masuk dalam itu. Lalu setelah zaman bapak-bapak bangsa berakhir di Mesir. Karena apa? Kita tahu pasti sudah membaca bagaimana terjadi kelaparan, Yusuf yang dibuang ke Mesir itu justru menjadi penyelamat bagi keluarga ini. Tetapi kemudian ada Kaisar, ada Firaun yang tidak mengenal Yusuf sehingga memperbudak atau menindas bangsa Israel yang di Mesir ini. Mereka berteriak pada Tuhan lalu mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari Mesir. Sesudah Musa diteruskan oleh Yosua. Yosua inilah yang mengantar bangsa ini masuk ke Kanaan. Musa tidak bisa karena Musa membuat batu sandungan. Nah, jadi mereka berada di Mesir, lalu dibawa oleh Musa muter-muter di ini, lalu Yosua akhirnya bisa membawa mereka masuk ke Kanaan. Lalu sesudah Yosua meninggal, masuk ke dalam periode hakim-hakim. Jadi umat dipimpin oleh tokoh yang disebut sebagai hakim. Bahasa Ibraninya itu shopetim. Adalah ini nama-nama hakim-hakim dan kita bisa temukan di kitab hakim-hakim ya. Otniel, Deborah, Yefta, Ehud, Gideon, Sinsom, Samgar, Tola, Yair, Ebjan, Elon, dan Abdul. Nah, ini kira-kira siklus pada zaman para hakim ya. Jadi Israel berdosa, lalu Tuhan menghakimi dengan menyerahkan Israel pada musuh, yaitu bangsa-bangsa tetangga. Lalu Israel berteriak minta tolong kepada Tuhan. Nah, Tuhan mengirimkan hakim-hakim tokoh-tokoh tadi untuk membebaskan bangsa Israel. Lalu mereka bebas untuk sementara. Setelah bebas, dosa lagi. Lalu siklusnya terulang terus. Jadi setiap hakim ini kira-kira terjadi siklus yang sama. Kurang lebih sama. Ini hakim-hakimnya. Lalu ketika Samuel di zaman Samuel, kerajaan, maksudnya bangsa Israel ini minta raja. Sebenarnya Samuel marah, tetapi Tuhan meminta Samuel untuk mengikuti mereka dan akhirnya diberi raja. Saul itu dari suku Benyamin ya, suku yang paling kecil. Lalu diteruskan oleh Daud, lalu diteruskan oleh Salomo. Nah, kira-kira kitab Tawarikh itu mengisahkan sebenarnya mulai dari kitab Kejadian juga, dari Adam ya. Kalau kita baca kitab Tawarikh bab 1 sampai bab 9 itu berkisah tentang genealogi atau silsilah yang menyebut mulai dari Adam dan diakhiri sampai ke Raja Kores, jadi sampai ke sesudah pembuangan. Ini zaman Raja Daud ya, kerajaannya seperti itu kira-kira. Ukutannya di Yerusalem. Lalu ini zaman Salomo, kerajaannya semakin meluas. Nah, sesudah Salomo, Israel terpecah menjadi dua kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu disebut Israel, kerajaan selatan disebut Yehuda. Kira-kira seperti ini pembagiannya ya. Jadi kerajaan utara di sini ibu kotanya Shechem, dan kerajaan selatan Yehuda ibu kotanya Yerusalem, Shechem dan Betel. Samaria dan Shechem. Ini dia kerajaan yang terpecah itu, kerajaan utara, dipimpin oleh beberapa raja yang korup, lalu dijatuhkan oleh Asur sekitar tahun 721. Kerajaan selatan
ada beberapa raja yang baik, antara lain adalah Hizkia dan Yosia yang mengadakan reformasi keagamaan. Di kerajaan utara kira-kira raja-rajanya kurang lebih ada 19, ada yang mencatat 19, ada yang mencatat lebih. Yerobeam, Nadab, Baesaila, dan seterusnya sampai Hosea. Dan ini referensi kitab-kitabnya, raja-raja. Ini raja-raja kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda, Rehabeam. Ini keturunan Salomo ya, jadi ini dinasti Daud yang kerajaan selatan ini. Rehabeam, Abiam, Atalia, sampai Zedekia. Jadi kalau dilihat perbandingannya kira-kira seperti ini. Ibu kotanya Sikem, Samaria. Sukunya kalau kerajaan selatan itu Yehuda dan Benyamin. Pemerintahnya itu labil, ada yang baik, ada yang tidak baik. Sedangkan yang utara itu semua tidak baik. Kerajaan selatan dijatuhkan oleh Babel tahun 586 sebelum Masehi. Kerajaan utara ditundukkan oleh Asyur tahun 721 sebelum Masehi. Ini kira-kira kalau dilihat urutan raja-rajanya. Kalau tanda panah ini berarti keturunan, kalau tanda putus-putus ini terjadi perebutan kekuasaan. Lihat bahwa kerajaan utara lebih banyak terjadi perebutan kekuasaan. Dengan kerajaan selatan ini hanya pada zaman ini Yoram ada sedikit insiden Atalia. Atalia ini memang punya kaitan dengan kerajaan utara, tapi kemudian kembali lagi ke keturunan. Ini denah yang lain. Ini kalau mau dilihat dengan nabi-nabinya, raja-raja Yehuda, dan Nahum, Ifanya, Yeremia, Daniel itu berada di kisaran timeline-nya di sini. Yoahas, Yakin, kira-kira nabi-nabinya seperti ini. Meskipun di dalam kitab suci, kitab nabi-nabi ini dipisah ke belakang dari kitab raja-raja. Lalu setelah kerajaan selatan ini diruntuhkan oleh Babel, periodenya disebut sebagai periode pembuangan Babel. Ada yang mencatat ada 3 kali kurang lebih pembuangan itu, 605 pembuangan ke Babel termasuk Daniel dan kawan-kawan. Lalu 597 ini perkakas-perkakas bait Allah dan Yeskiel dibuang ke Babel. Lalu 586 itu bait Allah dihancurkan, yang dibangun oleh Salomo itu dihancurkan oleh Babel. Ini kira-kira periode pembuangan itu. Jadi kerajaan utara dibuang juga, lalu orang luar dimasukkan ke daerah itu, maka muncullah suku-suku atau bangsa campuran, ras campuran yang disebut sebagai bangsa Samaria. Dan kan kerajaan Yehuda itu dibuang ke Babel. Kemudian muncul Raja Kores yang memperkenankan mereka untuk kembali ke Yerusalem lagi. Ini Raja Persia, periode Persia. Setelah Babel ditaklukkan oleh Persia, mereka kembali dan membangun kembali Yerusalem dan Bait Allah. Nah, ini dicatat di dalam kitab Esra dan Nehemia, sehingga periode ini sebenarnya sudah melewati kitab Tawarik. Saya hanya menyebutkan saja periode Persia. Kemudian ini kekuasaan Persia, lalu era Helenistik Yunani diawali oleh Alexander Agung. Setelah itu era Makabe dan yang membawa dinasti Hasmonia, dan era Roma sampai masuk pada zaman Yesus. Kira-kira alur sejarahnya di dalam kitab suci Perjanjian Lama, bahkan sampai masuk transisi dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, seperti itu. Nah, pada Roma itu ada zaman Herodes dan seterusnya. Jadi kira-kira ringkasannya, kalau kita lihat zaman
kitab Tawarik, maka sampai di sini orang Persia, Raja Quraisy menaklukkan Babel, membangun kembali Bait Suci. Kira-kira sampai di sini. Sampai 2 Tawarik ayat terakhir. Ya. Itu sejarahnya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang karya Allah di dalam sejarah itu. Tapi kalau jamnya sudah habis, ya kita. Sebelumnya melalui chat saya sudah menanyakan, Romo, Ya. apakah dimungkinkan untuk kita nambah 30 menit lagi sampai dengan jam 9, karena di undangan itu sampai 20.30. Saya mohon, bagaimana Bapak Ibu yang setuju angkat tangan. Yang setuju angkat tangan saja. Untuk kita tambah 30 menit lagi ya. Baik. Baik, hampir semuanya setuju, Romo. Jadi saya persilakan untuk dilanjutkan dulu. Baik. Setelah itu kita masuk ke tanya jawab. Silakan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Paskalis tadi, kitab suci tidak bisa dikatakan sebagai kitab sejarah dalam pengertian modern, sebagaimana kita mengatakan sejarah. Meskipun sejarah modern sendiri tidak akan mencatat seluruh peristiwa, detail-detail sampai kebenaran yang sungguh-sungguh terjadi, karena sejarah selalu dibuat oleh penulisnya. Siapa yang menulis, itulah yang menentukan sejarah. Dari perspektif mana dia menulis. Nah, kitab suci itu merupakan kesaksian tertulis tentang karya Allah di dalam sejarah, khususnya adalah sejarah Israel. Tetapi Israel ini juga berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang lain, maka Alkitab juga mencatat bangsa-bangsa yang berinteraksi dengan bangsa Israel ini. Nah, kita bertolak dari kitab Tawarik. Kitab Tawarik ini diyakini ya, jadi tidak ada bukti kuat sejarah prasasti atau apa, bahwa ditulis oleh 1-2 Tawarik ini ditulis oleh Esra. Esra juga menulis kitab Esra, tapi Tawarik juga rupanya ditulis oleh Esra, itu diyakini. Nah, kitab-kitab ini mengulang kembali peristiwa yang sudah dituliskan di dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja secara khusus, meskipun Tawarik juga mencatat keturunan mulai dari kitab Kejadian, Adam, dan seterusnya. Tetapi kitab Tawarik ini menggunakan perspektif kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Jadi kita lihat tadi bahwa kerajaan kan pecah menjadi 2. Nah, 1 dan 2 Raja-Raja itu perspektifnya adalah 2 kerajaan ini, kerajaan utara dan kerajaan selatan menyeluruh. Sedangkan kitab Tawarik itu ditulis dari perspektif kerajaan selatan. Saya tutup pintu dulu ya. Kerajaan Yehuda. Oleh karena itu, argumen-argumennya, tokoh-tokohnya, juga peristiwa-peristiwanya tentu saja lebih dekat dengan kerajaan Yehuda yang tadi mulai dari Salomo dan raja-raja sesudahnya yang adalah dinasti Daud itu. Pengulangan dari 1 dan 2 raja-raja menunjukkan bahwa ada pesan yang perlu disampaikan agar dipahami oleh umat, bukan jalan ceritanya ya, tetapi pesan yang ada di balik cerita yang ada. Jadi kitab suci itu bukan laporan sejarah, tetapi bukan sumber informasi, tetapi sumber transformasi, supaya manusia yang membaca itu ditransfer menuju kepada manusia sesuai yang dikehendaki oleh Allah, kira-kira begitu. Maka ketika membaca pengulangan yang ada di dalam kitab 1 dan 2 Tawarik atas kitab 1 dan 2 Raja-Raja, itu tentu saja kita diajak untuk melihat pesan di balik pengulangan-pengulangan itu. Dalam kitab suci Perjanjian Baru saja, Injil sendiri itu pengulangan loh. Injil itu adalah kisah tentang hidup, pelayanan, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Itu dikisahkan oleh Matius, lalu diulang lagi oleh Markus, diulang lagi oleh Yohanes, diulang lagi oleh
Lukas dan diulang lagi oleh Yohanes. Peristiwa yang sama tetapi dari perspektif yang berbeda, karena di sana ada kekayaan yang perlu ditangkap oleh umat yang juga menggunakan yang terdiri, yang tentu saja umat itu macam-macam ya perspektifnya, pendekatannya macam-macam. Maka pengulangan di dalam kitab 1-2 Tawarik atas kitab 1-2 Raja-Raja itu bukan sesuatu yang menjadi batu sandungan dalam kerangka iman. Kitab 1 dan 2 Tawarik menyuguhkan kisah mengenai Daud dan para raja yang menjadi gambaran atas hidup kita di saat ini. Jadi nanti ada aplikasi praktisnya untuk kita di zaman ini. Bukan terutama sejarahnya, tetapi bagaimana teks-teks itu berbicara, mengandung pesan yang relevan bagi kita yang membaca di zaman sekarang ini. Nah, kalau kita lihat dari kitab Kejadian, maka pesan Allah itu bukan terdapat namanya itu revelasi ya. Misalnya kitab Kejadian bab 1 ayat 1-3. Kalau dilihat dari kerangka sejarah, maka siapa yang bisa mencatat Allah yang menciptakan langit dan bumi? Manusia saja belum diciptakan kok sudah tahu. Tetapi di sana ada namanya revelasi. Bagi orang yang mengimani Allah Tritunggal, maka di dalam kitab Kejadian ini ada revelasi tentang Allah Tritunggal, Allah, lalu Roh Allah, dan Firman Allah. Karena Firman Allah ini nanti menjadi manusia, dan itu adalah Yesus. Jadi secara implisit di sini sudah terkandung benih-benih revelasi tentang Allah Tritunggal, dan itu menjadi dasar seluruh bangunan Alkitab, semacam fondamen. Apa yang diletakkan pertama itu adalah fondamen, dan Alkitab meletakkan yang pertama adalah 3 ayat ini, dan ini adalah Allah Tritunggal, sehingga fondamen dari seluruh karya Allah, revelasi Allah di dalam kitab suci, di dalam Alkitab adalah revelasi tentang Allah Tritunggal yang nanti benang merahnya akan terus terulang sampai dengan kitab Wahyu. Ini gambaran Allah Tritunggal dalam gereja Barat. Dari mana Allah Tritunggal itu bisa ditangkap di dalam kitab Kejadian? Di dalam kitab Kejadian Allah seringkali menyebut kita, berarti Allah itu lebih dari satu. Di dalam kitab Kejadian juga mengatakan mereka telah menjadi salah satu dari kita, berarti Allah itu lebih dari satu. Lalu di dalam kitab Kejadian, bahasa asli Allah itu disebut dengan Elohim. Saya tunjukkan di sini ada Bible Word. Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 mengatakan Bereshit bara Elohim. Dan kalau kita lihat kata Elohim ini, saya tunjukkan di sini ada artinya ya, di bawahnya ini artinya adalah God, Allah, atau God dengan huruf kecilnya artinya dewa. Lalu di bawahnya ada keturunan noun, common, maskulin, plural, absolut. Lihat bahwa Elohim ini adalah plural, lebih dari satu. Ini adalah indikasi bahwa Allah itu lebih dari satu. Satu tetapi lebih dari satu. Dan ini menjadi jelas di dalam kitab Kejadian bab 18 ayat 1 sampai dengan 2. Allah yang Esa menampakkan diri kepada Abraham, dan Abraham melihat ada 3 orang berdiri di depannya. Ini indikasi kuat, pesan yang kuat bahwa Allah satu tetapi itu 3 yang kita formulasikan di dalam iman kita sebagai Allah Tritunggal. Itu digambarkan oleh Andrei Rublev, ya, seorang rahib dari gereja timur. Dalam gambar ini kita melihat banyak gambar-gambar dipasang di rumah-rumah. Lalu dalam tradisi gereja Katolik diwariskan di dalam tradisi membuat tanda salib.
Ketika kita membuat tanda salib itu sebenarnya mengenangkan Allah Tritunggal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam gereja Katolik bukan hanya tanda salib saja yang dijadikan untuk menyadarkan bahwa kita mengimani Allah Tritunggal. Ada doa kemuliaan, kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baptis, kita dibaptis di dalam tanda salib Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada jalan salib, ada juga kita memasang salib di mana-mana ya, di kamar, di laci, bahkan perhiasan kita juga salib. Artinya apa? Kita dipanggil, pesannya adalah dari Alkitab yang merupakan revelasi tentang Allah Tritunggal itu, kita disadarkan oleh gereja untuk menghayati panggilan mendasar dari seluruh umat manusia, yaitu ambil bagian dalam misteri Allah Tritunggal, hidup di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal itu, menjadi saudara dan saudari Yesus, hidup bersama dengan orang lain dari berbagai macam latar belakang perbedaan yang ada. Kita dipanggil untuk hidup bersama. Makanya Yesus mengatakan, ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Nah, kita bisa berdampingan, bisa hidup bersama ketika kita mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Sayang sekali di dalam kitab Kejadian menunjukkan bahwa manusia kadang-kadang tidak mendengarkan suara Tuhan, kadang-kadang mendengarkan tapi tidak melakukannya. Jadi unsur mendengarkan dan melakukannya itu penting sekali. Nah, kitab Kejadian, kalau kita lihat dari kerangka sejarah, kitab Kejadian bab 2 itu tidak masuk akal ya, karena tidak masuk kronologis sejarah ya, karena Allah itu menciptakan manusia 3 kali. Bab 1 ayat 20 ayat berapa itu? Allah sudah menciptakan pria, laki-laki dan perempuan. Nanti bab 2 ayat 4 dan 9 laki-laki diciptakan. Lalu bab 2 ayat 21 sampai 24 wanita diciptakan. Tetapi kalau kita lihat dari kerangka pesannya yang mau disampaikan, di sini ada namanya pola yang disebut sebagai pola konsentris. Teks-teks itu ternyata melayani suatu pesan yang ada di tengah-tengah ini. Jadi ini berpasang-pasangan ya, namanya panel. Ini penciptaan selesai, laki-laki diciptakan, wanita diciptakan, pohon dan sungai diberi nama, ini binatang di taman diberi nama, manusia mendiami taman, tidak sendirian, perlu penolong. Lalu ada di tengah-tengah ini adalah ayat 16 dan 17 yang isinya adalah perintah Tuhan. Jadi firman Tuhan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya. Ini adalah firman Tuhan pada manusia. Akan tetapi rupanya manusia yang mendengarkan tetapi tidak melaksanakannya, karena digoda oleh si iblis. Adam dan Hawa makan buah itu dan akhirnya terjadilah pengetahuan. Nah, kalau kita lihat teks aslinya yang dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Indonesianya, aku akan sesudah manusia jatuh dalam dosa itu, Allah berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini bahasa Indonesia. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya, akan ada sesuatu yang menunjukkan sisi profetik ya, profetik dari teks ini, bahwa Allah sejak awal mula sudah merencanakan sejarah keselamatan. Di sini dikatakan Yara'ah. Yara'ah itu artinya keturunan wanita ya. Keturunan dia, keturunannya, tetapi nya wanita. Lalu di sini disebut hu. Hu itu artinya dia laki-laki. Di sini dikatakan hu Yesus peka ros, artinya dia laki-laki akan meremukkanmu kepala, maksudnya meremukkan kepalamu. Jadi nanti yang meremukkan kepala
ular itu adalah seorang anak laki-laki, seorang laki-laki, dia laki-laki yang adalah keturunan perempuan. Nah, kalau kita lihat ini nanti terpenuhi di dalam diri Yesus dan Bunda Maria. Mengapa? Di dalam tradisi Yahudi, perempuan itu tidak pernah memperanakan, tidak berhak untuk memiliki keturunan. Kalau nggak percaya, baca di Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Di sana yang memperanakan itu semua laki-laki. Perempuan hanya menjadi alat, misalnya dari Tamar, dari Rahab. Tapi yang menurunkan adalah perempuan, laki-laki. Tetapi di dalam kitab Kejadian ini dikatakan bahwa keturunan dia perempuan, keturunannya perempuan nanti akan terpenuhi di dalam diri Bunda Maria, karena Bunda Maria melahirkan Yesus tanpa campur tangan laki-laki. Bunda Maria melahirkan Yesus dari Roh Kudus. Maka ini menjadi semacam profetisme tentang sejarah keselamatan yang sudah direncanakan oleh Allah sejak awal mula, karena manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ini dia gambar meremukan itu. Sesudah itu maka sejarah rencana keselamatan Allah, karya Allah itu terus dicatat berlangsung di dalam kitab suci sampai pemenuhannya, yaitu di zaman Yesus. Nah, misalnya keturunan wanita itu Habel, Kain dan Habel, itu masih berdosa mereka. Kain tidak menerima Habel lalu menyingkirkan Habel, dosa. Pada zaman Nuh, mereka juga berdosa karena mengawinkan jalan Allah dengan jalan manusia, kompromi ya. Tapi Nuh masih diingat oleh Allah. Ini ada namanya pola juga di sini Nuh mengingat. Lalu pada zaman Menara Babel itu juga mereka mencari nama sendiri, bukan mencari nama Allah, lalu terjadi terserak bangsa-bangsa itu ke seluruh bumi. Jadi kira-kira perjalanan manusia itu berdosa sampai dengan kisah Menara Babel ini. Akan tetapi nanti sesudah Menara Babel muncul seorang bernama Abraham yang menyambung relasi dengan Allah. Abraham taat pada Allah. Lalu Ishak juga bersama-sama berjalan dengan Abraham. Mereka menyambung relasi dengan Allah dan dengan sesama yang sudah retak karena dosa Adam dan Hawa. Yakub juga meskipun dia berdosa, dia bersalah pada Esau, kemudian dia menyambung relasi lagi dengan datang dan minta maaf pada Esau. Yusuf, ini adalah kisah yang sangat luar biasa, meskipun dia dibuang, disakiti, jadi dia sangat disayangi, tetapi kemudian ditangkap, dilucuti jubahnya, dimasukkan dalam sumur, sementara dia di dalam sumur, mereka makan. Lalu setelah itu mereka angkat dari sumur dan dijual sebagai budak ke Mesir. Tetapi Yusuf nanti, ini sabda Tuhan di dalam kitab Kejadian bab 45 ayat 4 dan 5 ini bagi saya sangat mengesan sekali. 45. Kejadian bab 45 ayat 4 dan 5. Yusuf yang sudah disakiti seperti itu tidak muncul dendam. Malahan dia katakan kepada saudara-saudaranya yang datang untuk mencari penghidupan dari gandum yang akan dibeli dari Yusuf. Yusuf katakan, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lihat, Yusuf luar biasa melihat masa silam yang pahit perlakuan saudara-saudaranya itu sebagai
rencana Allah, sarana dari Allah sendiri, karya dari Allah sendiri untuk menyelamatkan bangsa yang besar, untuk memelihara kehidupan mereka. Nah, Baik, Romo, ya, kami terima kasih untuk paparannya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Romo Supriyono dan Pak Paskalis Edwin. Tersisa waktu kurang lebih 12-13 menit untuk tanya jawab. Bapak, Ibu, dan Romo yang dikasihi Allah, untuk diketahui bahwa seluruh acara ini sejak kita tertawa terbahak-bahak sampai dengan nanti terakhir dalam posisi direkam. Jadi nanti barangkali ada yang terlambat atau apa, besok bisa memperoleh rekamannya. Saya akan menyerahkan ke Ibu Katarina Rini rekaman tersebut. Kira-kira seperti itu untuk diketahui. Selanjutnya kami persilakan Bung Benito untuk mengelola forum tanya jawab ini. Ben? Bapak Ibu semua, selamat malam. Kalau Bapak Ibu lihat di daftar partisipan itu ada di bagian bawah, itu ada raise hand. Bapak Ibu bisa menggunakan itu untuk mengklik itu, nanti saya akan unmute Bapak Ibu yang mau bertanya. Atau kalau mau bertanya juga bisa menggunakan reaksi. Di bawah itu ada reaction di bawah layar, di bawah deretan wajah itu ada reaction. Bapak Ibu bisa menggunakan, nah seperti saya ini ada tangan, itu artinya mau bertanya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan, atau menanggapi. Pak Sulis, Pak Sulis ya. Pak Sulis bisa unmute sendiri bicara. Ya, Mo, selamat malam Romo, Pak Paskalis. Saya beberapa hari ini kan baca tentang yang perjanjian lama itu, kalau saya lihat banyak angka-angka, jumlah-jumlah bangsa ini, bangsa itu. Saya juga berpikirnya apa mungkin dihitung seperti itu. Saya sempat berpikir seperti itu, Romo. Sekarang terjawab hari ini, ternyata tidak bisa dimaknai seperti apa yang tertulis seperti itu, Mo. Kira-kira maksud dari angka-angka yang disebutkan itu apa ya, Mo ya? Di kemarin, sekarang kan bacanya di apa nih? Tarawih atau yang lain gitu loh, Mo. Makna dari angka-angka itu kira-kira apa, Mo ya? Terima kasih, Mo. Ada pertanyaan lain? Kita mungkin 2 orang lagi, nanti langsung akan ditanggapi. Halo? Oke, Pak bersama Bu Theodora. Ya, terima kasih. Saya ingin tahu saja, ini dari 1 Raja, bab 10, ayat 10 sampai 12. Di situ dikatakan bahwa Raja Salomo diberi hadiah oleh Ratu Seba itu rempah-rempah. Kemudian juga bab 11 itu ayat 11 itu ada Ofir, membawa Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Saya sangat tertarik dengan ini, ada kayu cendana. Kayu cendana itu sepertinya kok dari Indonesia. Pikiran saya apa ya, kira-kira itu dari Indonesia juga ya zaman dahulu. Kemudian juga pada ayat 22 itu ada perang, burung merah. Kemudian diceritakan pada ayat 24, dikatakan di sini bahwa tidak ada lagi hal seperti itu dilakukan oleh orang-orang yang dibawa ke sana.
bahwa seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Kemudian dari ayat sebelumnya bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi dan hanya terjadi pada saat ini. Terima kasih. Om. Saya ya tanya. Sepertinya untuk Pak Paskalis ya, di Tawarikh 1 Tawarikh 27 itu ada tertulis 12 bulan. Jadi bulan itu ada 12. Tapi selama periode berjalan itu akhirnya bulan itu menjadi 10. 10 dan setelah itu menjadi 12 lagi sejak pemerintahan Kaisar Julius dan Kaisar Agustinus yang minta diposisikan di tengah. Akhirnya menjadi 12 bulan lagi. Itu prosesnya itu seperti apa dan kapan terjadinya? Romo, jadi sudah semua Ibu. Terima kasih Ngurin. Pak Paskalis mungkin lebih dahulu, apa ada yang belum jelas pada pertanyaannya? Belum di unmute. Ya. Pertama itu makna angka-angka ya. Jadi di makna angka-angka itu kita harus tahu apa namanya itu simbol-simbol aritmatik ya, simbol-simbol dari angka-angka di dalam tradisi Yahudi. Jadi, seringkali seperti angka 3, angka 7, angka 14, angka 12, lalu apa itu perkaliannya itu punya makna-makna sendiri, punya makna kesempurnaan. Tapi ketika kita membaca teks itu di dalam kitab-kitab sejarah, biasanya kalau jumlahnya banyak, itu tidak perlu kita artikan persis sekian banyak. Tapi yang penting sebenarnya itu banyak sekali. Lebih baik gitu aja. Jadi kalau misalnya pasukan 1000, ya, kan mereka kalau pembagian pasukannya ada pasukan 1000, ada pasukan 100, ada 50, itu oke lah, itu kan jenis pasukan itu memang ada modelnya. Tapi kalau tidak, cukuplah kita tahu jumlahnya sedikit, jumlahnya banyak sekali. Karena apa? Karena pengarang pun tidak tahu persis sebetulnya berapa jumlahnya pada zaman itu. Itu yang penting kita ambil isinya. Ya, jangan terlalu dikejar persisnya berapa. Sehingga kalau ada perubahan, misalnya kalau Anda baca di dalam teks-teks Tawarikh dan Samuel, itu banyak sekali perbedaan angka-angka. Ada yang mengatakan 3 tahun, yang satu mengatakan 3 bulan, yang satu katakan 7 tahun. Tapi 3, 7 itu kan punya makna sempurna juga kedua-duanya. Jadi jangan nanti diperdebatkan terlalu jauh di situ. Yang saya katakan. Jadi angkanya itu sempurna di situ. Gitu. Kemudian istilah Ratu Sheba dari selatan, apakah itu ada cendana, ada Ofir, ada Merak, dan sebagainya. Itu usaha kami mencoba menerjemahkan kata-kata di dalam bahasa Ibrani dalam konteks Indonesia. Kira-kira pohonnya itu pohon apa? Kadang-kadang ketemu, kadang-kadang tidak ketemu. Ya, khususnya penerjemah yang lama, saya masih ingat mereka beritahu bahwa untuk menemukan kata untuk pohon itu misalnya, mereka pergi ke Kebun Raya Bogor, tarik di situ. Kira-kira kalau di Ibraninya pohon ini, modelnya seperti ini, kira-kira di Indonesia apa? Itu dicarikan. Jadi jangan pikir di sana sudah ada cendana, tapi paling enggak modelnya mirip-mirip lah dengan cendana. Jadi jangan pikir Indonesia sudah mengekspor cendana ke sana. Gitu. Tapi jenisnya, tanamannya itu baunya harum, ya seperti itu. Jadi kita mencoba mengaitkan kata itu, nama binatang, nama tumbuh-tumbuhan, ya yang mirip-mirip itu dengan yang di Indonesia. Soalnya itu teknik penerjemahan di situ. Sedangkan yang terakhir dari Bu Rini itu soal bulan itu saya nggak tahu persis bagaimana itu perubahannya. Saya nggak pernah selidiki.
sampai ada perubahan 10-12-nya dengar jangan tapi tidak pernah sungguh-sungguh terus serius meneliti itu. Ya, gitu. Baik, Boleh tanya lagi Pak? Ya. Boleh tanya Pak? Itu Silakan, Romo Oyun Ibu. mungkin mau menambahkan Romo Oyun. Romo dulu, nanti apa Ibu sesudah itu ya Bu ya, Bu Retno. Saya kira sudah. Silakan Romo. Baik. Di unmute sendiri Romo. Ya, baik. Saya kira penjelasan dari Pak Paskalis sudah cukup ya. Saya hanya mau menambahkan misalnya angka 3 itu akan banyak sekali, dan di dalam itu menunjukkan realitas yang kita hidupi ya. Di dalam hidup ini sebenarnya kita hidup dengan angka-angka ya. Angka 3 adalah simbol Tritunggal, tapi juga simbol semua realitas di dalam diri kita. Kita sendiri terdiri dari 3 bagian ya. Maksudnya kita adalah roh, jiwa, dan tubuh. Rasul Paulus mengatakan begitu. Jadi kita ini satu tetapi 3, karena kita adalah citra Allah. Allah sendiri satu tetapi juga 3. Lalu di dalam keluarga sendiri terjadi suatu misteri 3 ini, misalnya ayah atau bapak menikahi ibu, lalu lahirlah anak, itu ada bilangan 3. Tapi 3 di sini dimaksudkan adalah unitas ya, bukan 3 jumlah. Jadi misteri di dalam hidup kita itu adalah panggilan untuk bersatu di dalam keberagaman, di dalam perbedaan. Kira-kira pesan bagi kita di dalam memahami angka-angka itu bukan jumlahnya, tetapi pesan di balik itu. Jadi Bapak Paskalis katakan bahwa 7 itu di dalam tradisi Yahudi merupakan angka sempurna. Lalu kalau kita lihat di dalam silsilah silsilah Yesus Kristus dalam Injil Matius itu ada 14 keturunan, itu juga kelipatan dari 7 kali 2, jadi kesempurnaan ya lipat-lipat, kira-kira begitu. Lalu kalau misalnya di dalam Injil Yesus meminta supaya para murid menangkap ikan, dan ikannya dihitung jumlahnya berapa, itu 253 atau berapa. Itu juga bukan berarti waktu itu mereka menghitung ikannya itu satu persatu, tetapi pesan yang mau disampaikan menurut para penafsir adalah itu kepercayaan pada waktu itu bahwa semua jenis ikan itu jumlahnya seperti itu, sehingga para murid pada akhirnya nanti akan menjala seluruh manusia. Seluruh manusia akhirnya akan bersatu di dalam Yesus. Kira-kira begitu tambahan dari saya. Lalu tentang penanggalan Yahudi itu penanggalannya ada 2 macam. Ada yang mengikuti solar, ada yang mengikuti lunar. Ada yang berdasarkan peredaran bulan seperti kalender Muslim dan juga kalender Jawa, kalender Cina juga. Tetapi ada juga yang mengikuti kalender matahari. Sehingga kalau kita mengikuti penghitungan bulan dan tahun di dalam kitab suci, mungkin kadang-kadang tidak ketemu ya, saling selisih, karena mungkin mereka menggunakan standar kalender yang berbeda. Juga penghitungan tahun itu kadang-kadang dihitung dari pemerintahan raja, bukan jumlah tahunnya. Maka kalau mau menelisik itu, ya memang itu bukan kitab suci lagi, tetapi lihat perhitungan kalender di dalam tradisi gereja. Karena kalender yang kita pakai sekarang ini adalah kalender Gregorius ya. Sedangkan di gereja timur itu menggunakan kalender Julianus. Maka gereja barat nanti merayakan Natal akan berbeda dengan gereja timur. Kita merayakan Natal 25 Desember, gereja timur merayakan Natal tanggal 6 Januari, karena memang kalender yang digunakan beda-beda. Kalau kita pergi ke Israel, nanti di sana ada 5 kalender dalam satu kalender itu. Ada kalender Arab, kalender Roma, Gregorius, kalender Julianus, dan kalender Yahudi juga ada. Jadi itu mesti dibahas di dalam pembahasan tersendiri kalau mau melihat sejarah kalender. Itu tambahan dari saya, terima kasih.
Ya, tadi ada dari Ibu Retno, Anda bertanya. Kita masih ada, waktu kita sudah, bagaimana Pak Clement? Masih ada waktu? Mungkin satu untuk Bu Retno khusus. Oke, Singkat untuk Ibu ya. Retno. Pertanyaan terakhir. Ibu Retno. Bu Retno di unmute. Di mute itu. Bu Retno kok nggak bisa di mute ya? Waduh ini. Nah, Pak Clement coba bisa. Pak Clement Nggak bisa ya? Iya ini kok. Halo. Nggak bisa di-unmute. Punya Bu Retno. Di tempat saya juga nggak bisa ini. Sendiri, Bu Retno nggak bisa. Dia klik sendiri itu. Lakukan sendiri, klik mute-nya Dipencet sendiri, Bu. Dipencet sendiri. Bu Retno dipencet itu mute-nya. Gambar mic-nya di bawah dipencet. Klik. Ibu, suaranya Ibu Retno, suara Ibu tidak terdengar oleh kami. Itu loh Bu, gambare mic itu loh Bu. Kalau pakai Kena. komputer spasinya aja dipencet lama. Gambare itu loh Dek. Gambare. Mic. Nah, sudah. Sudah. Bu. Ya. Maaf Pak. Ini apa? Dari Kejadian bab 6 ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Mohon dijelaskan, Pak. Yang dijelaskan apanya itu? Ini apa? Orang yang gagah perkasa itu. Oh, Nephilim itu. Ya, itu memang ada satu keturunan yang di Israel tuh badannya cukup besar itu. Kayak model kayak Goliat. Ya, orang Nephilim itu satu suku yang memang badannya besar-besar. Tapi di dalam Kejadian 6 ayat 4, walaupun ada yang menafsirkan itu mengarah ke suku-suku yang besar itu, ya, tetapi juga ada mitos di balik teks itu. Ada mitos di balik teks itu yang mengatakan ada percampuran antara makhluk ilahi, bene Elohim itu, makhluk-makhluk ilahi, seperti kita lihat ada dewa-dewi, Venus, cipta-cipta kuno itu, yang menyampur dengan manusia. Jadi bahkan yang ilahi pun tidak tahu batas lagi. Ya. Manusia nggak tahu batas, sekarang yang ilahi juga nggak tahu batas, nyampur dengan manusia, lahirlah bentuk-bentuk kejahatan itu, makhluk-makhluk yang besar itu. Satunya itu ada namanya makhluk-makhluk raksasa, orang-orang yang badannya besar. Itu ada suku-suku di Israel pada zaman dulu. Itu yang dimaksudkan di sana. Memang ada itu. Ya Pak, jelas Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bu Rini akan menyampaikan satu hal penting. Apa itu, Ibu? Saya mau tanya sedikit aja satu lagi ya. Pertanyaan. Singkat aja ya. Sepertinya di kitab suci itu Babel itu sangat terkenal sekali ya. Tuhan memilih Babel untuk tempat pembuangan ya. Padahal Raja Nebukadnezar itu ya sangat kejam. Kenapa kok Tuhan itu Allah memilih Babel dengan raja yang kejam untuk membuang bangsanya, bangsa Israel gitu. Apa nggak ada tempat lain? Haruskah Babel itu? Itu Pak Paskalis ya.
sebetulnya pertanyaannya harus dibalik. Jadi karena ceritanya itu mereka menulis itu justru seringkali ketika di pembuangan Babel. Mereka merefleksikan sejarahnya. Jangan lupa teks-teks perjanjian lama itu banyak sekali ditulis justru di pembuangan Babel. Karena itu banyak cerita-cerita yang mengatakan bahwa mereka itu dibuang ke Babel. Cerita itu sangat menarik. Nah, mengapa dibuang ke Babel? Karena memang waktu itu yang berkuasa memang Babel, yang merajai wilayah Timur Tengah itu adalah Babel setelah dia mengalahkan Asyur itu. Mereka yang jaya. Dan pada waktu itulah mereka berhasil mencaplok Israel. Tadi sudah dijelaskan oleh Romo Supriyono. Dan mereka lalu menafsirkan pembuangan ke Babel itu sebagai hukuman dari Allah yang terus turun-menurus karena kejahatan Manase, karena kejahatan itu terus menurun, akhirnya Tuhan nggak tahan lagi, lalu mereka dibuang ke Babel. Itu konsep Deuteronomis. Ya, lalu timbullah kesan bahwa oh Tuhan pilih Babel sebagai tangan kanannya untuk menghukum orang Israel. Itu sudah refleksi mereka ketika mereka ada di pembuangan di Babel. Itu sebenarnya. Makasih Pak. Ya, Pak Edwin, mungkin ada tambahan dari Romo? Sudah jelas, pertanyaannya sudah puas, jadi tidak perlu ditambah lagi. Terima kasih, Mo. Sama-sama. Baik, terima kasih Romo Supriyono, Bapak Paskalis Edwin, Bapak Ibu semuanya. Dari tadi sebetulnya saya menyiapkan satu pertanyaan penting, tetapi sengaja tidak saya tanyakan. Di kitab Kejadian ayat 3, bab 3 ayat 9 itu dituliskan, di manakah engkau? Kalimat itu menjadi dialog awal antara Allah dengan manusia. Sengaja saya tidak menanyakan soal ini karena mari kita terus mempertanyakan diri sampai nanti kita selesai membaca Alkitab ini dengan berjarak antara Allah dengan manusia. Pertanyaan di manakah engkau itu menjadi sesuatu yang sangat menarik karena pasti ada jarak di situ. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa dari Romo Supriyono sekaligus juga berkat dari Romo Supriyono. Sekali lagi, terima kasih kami atas nama penyelenggara bersama Pak Benito. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini. Terima kasih juga Bu Rini atas kepercayaannya. Terima kasih pada semuanya. Mari kita tutup dalam doa oleh Romo Supriyono. Doanya oleh Ibu Rini, nanti saya berkati. Monggo Bu Rini. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih untuk kesempatan yang dapat kami nikmati pada malam hari ini. Engkau memberikan banyak pengetahuan bagi kami. Kiranya bukan berhenti sampai di sini saja, tetapi ada waktu dan kesempatan yang Engkau berikan lagi kemudian. Berkatilah kami pada malam hari ini, di dalam istirahat kami dan di dalam kegiatan kami esok hari. Berkat dari Romo, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua yang mengikuti acara proses kitab suci ini, pengajaran ini, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita doakan, istirahat kita pada malam hari ini, dan seluruh karya-karya kita diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam, ketemu lagi. Selamat malam semua. Sampai bertemu. Sampai ketemu lagi. Selamat malam Bu Rini. Terima kasih Clement semua. Malam semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.